Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ananda Zairah, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 19026011. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah preservasi dan konservasi. Sebelumnya, jangan lupa like video ini dan jangan lupa di komen, subscribe juga. Oke, baiklah, kita masuk pada materi pertama. Yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Di sini peta merupakan sumber referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah atau wilayah dan juga keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, serta bahasa dan juga sebagainya. Peta merupakan salah satu arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dan geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis ini yaitu menunjukkan rendah daratan atau kedalaman laut serta ketinggian gunung, dan juga menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Oke, ada beberapa tips bagaimana penyimpanan yang baik bagi peta ini. Yang pertama, bentuk lemari dan rak apakah layak dipakai atau tidak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga bisa mudah digapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar untuk lemari atau rak bahan peta ini sebaiknya dari kayu yang bermutu baik dan juga atau besi dari baja. Oke, kita masuk pada bagian kedua yaitu slide. Slide sendiri merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di berbagai perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan juga penelitian. Ada beberapa macam slide. Yang pertama itu lantern slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Yang keempat, proyektor untuk slide. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada fotokopi dan tinta. Fotokopi merupakan bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Kenapa disebut bagian kegiatan pelestarian bahan pustaka? Karena untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku itu sudah lapuk atau hampir rusak, sebaiknya buku itu difotokopi lalu dipinjamkan kepada pemustaka di perpustakaan tersebut. Tinta. Di sini tinta merupakan campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna bisa dipergunakan sebagai tinta. Ada beberapa macam tinta. Yang pertama, tinta tulis, tinta cetak, dan terakhir itu ballpoint. Oke, next kita masuk pada materi perbaikan bahan pustaka. Ada beberapa cara bagaimana kita memperbaiki bahan pustaka ini. Yang pertama, menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan menggunakan kertas Jepang atau perekat kanji. Ada beberapa tips cara untuk menambal bahan pustaka ini. Yang pertama itu pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang tadi dipertipis dengan menggunakan cutter. Ketiga, oleskan perekat pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, oleskan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan serat yang disesuaikan. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Yang keenam, kertas yang halus disatukan bagian yang telah ditambal tadi dengan sedikit ditekan. Terakhir, setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipatnya. Oke, yang kedua itu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau bagian-bagian kertas yang terlipat. Biasanya diperkuat dengan menggunakan potongan kertas juga
dari jenis tertentu agar bagian sobek tadi tidak bertambah besar atau melebar. Ada beberapa tips bagaimana cara menyambung bahan pustaka yang telah sobek. Yang pertama itu pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungannya. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpen yang telah dicelupkan ke dalam air. Yang keempat, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipatnya. Kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Keenam, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. 7, oleskan perekat di atas yang penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Dan terakhir, letakkan kertas di antara 2 lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Yang ketiga itu ada penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi dengan cover. Penjilitan dibagi menjadi 2 bagian, antara lain yang pertama dengan sampul linak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai dengan 320 gram. Yang kedua dengan sampul kertas hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat sekitar 320 gram. Oke, next kita masuk kepada materi penjilitan bahan pustaka. Penjilitan merupakan kegiatan mengumpulkan beberapa lembaran-lembaran buku yang tercecer atau terpisah menjadi satu, yang dilindungi yang dilem dan dilindungi dengan covernya atau sampulnya. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas. Sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mempres atau menjilid kembali. Penjilitan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik pada bahan pustaka tersebut, sekaligus mempertahankan kandungan informasi yang ada pada bahan pustaka tersebut. Oke, adapun tujuan-tujuan dari penjilitan ini, yang pertama memudahkan pengguna bahan pustaka. Yang kedua, mempertahankan bentuk fisik dari bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, mempertahankan dan melindungi kandungan-kandungan informasi yang ada di dalam bahan pustaka tersebut. Oke, kita masuk pada model-model penjilitan. Ada beberapa model penjilitan bahan pustaka ini. Yang pertama, jilid hard cover. Jenis jilitan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, akan jadi lebih awet nantinya. Yang kedua, jilid soft cover. Jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis, kertas covernya yang dilaminating. Yang ketiga, jilid kaye, cocok untuk jumlah halaman sedikit, contohnya majalah, buku tulis atau makalah-makalah tipis. Yang keempat, jilid dengan tanda. Memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras-kurasnya. Yang kelima itu ada jilid lem pengguna. Jilid lem pengguna ini dipergunakan untuk buku novel atau buku ajar. Yang keenam, jilid spiral. Jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku tulis atau dokumen-dokumen khusus. Terakhir, jilid lakban. Ini biasa digunakan untuk makalah, laporan atau diktat dan sebagainya. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, itu pelestarian nilai informasi. Yang pertama di sini ada mikrofilm. Salah satu tujuan yang paling utama dalam perekaman mikrofilm ini adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang pastinya akan menurun. Film yang digunakan biasanya ada dalam berbagai ukuran. Misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ini biasanya berukuran
35 mm untuk menyimpan surat kabar. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan merupakan sebagai yang pertama itu sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan pustaka atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm ini. Namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Lalu mikrofilm ini di perpustakaan sebagai komplemen. Kenapa disebut sebagai komplemen? Karena apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, maka informasi tersebut hanya ada di mikrofilmnya saja. Ada beberapa alasan penggunaan mikrofilm ini di perpustakaan. Yang pertama, untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarahnya. Yang kedua, menyelamatkan koleksi-koleksi yang sudah rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi yang langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Terakhir, menggantikan interlibrary loan. Oke, selain mikrofilm ada juga namanya CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam di dalam CD-ROM ini tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC-nya atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM ini perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer atau mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Ada juga beberapa jenis-jenis dari piringan atau media optik ini. Yang pertama itu ada Optical Read Only Memories atau OROM. Biasanya piringan di mana informasi hanya dapat direkam sekali, juga termasuk CD audio dan juga CD interaktifnya atau CDI. Yang kedua itu ada Read on Read Money Memory atau Read on Read Forever Disks. Yang ketiga ada Erasable Memory, misalnya CD EPROM atau Compact Disc Erasable Programmable Read Only Memory dan Data ROM. Adapun keunggulan-keunggulan dari CD-ROM ini antara lain, yang pertama, memiliki daya tampung besar. Kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan dan juga membantu pustakawan mempercepat penerbitan di Indonesia. Dan juga pelestarian CD-ROM ini harus diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC-nya. Disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Hindari adanya virus pada PC-nya. Dan juga jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembapannya berkisar antara 40 sampai dengan 60%. Tempatkan disketnya pada tempat yang terlindung dari cahaya sinar matahari. Oke, next kita masuk pada materi prosedur alih media. Sebelumnya, alih media sendiri merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip memiliki nilai guna yang sangat penting. Kegiatan alih media ini juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat, dikarenakan kemampuan sistem dalam mengelola data arsipnya lebih cepat dan lebih efisien. Oke, keuntungan dari penggunaan sistem alih media ini, yang pertama itu meningkatkan bisnis proses dan menjadi lebih cepat dalam hal akses proses temu kembali informasi sebuah arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui.
Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasinya. Dan terakhir, memudahkan dalam pertukaran informasi antara unit organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit dari organisasi lainnya. Oke, prosedur Alimedia. Di sini contohnya koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Langkah pengerjaan prosedur Alimedia pada koleksi buku ini akan lebih baik apabila dilakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Lalu file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikelnya. Terakhir, setiap file dari artikel tersebut di-enter. Oke, kita masuk pada materi kita terakhir, yaitu penyiangan bahan pustaka. Di sini pengertian penyiangan sendiri merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, dan telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustakanya. Oke, adapun tujuan-tujuan dari penyiangan bahan pustaka ini, yang pertama, untuk menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen tersebut. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau space bagi bahan-bahan pustaka yang akan datang lagi. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Yang terakhir, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola atau koleksi lebih efektif dan efisien lagi. Dan juga ada fungsi penyiangan dari bahan pustaka ini. Yang pertama itu memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efisien dan efektif lagi. Yang kedua, menghemat tempat. Yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik dan meningkatkan reputasi perpustakaan, serta agar bahan pustaka yang tersaji dapat menambah minat para pemustaka untuk lebih sering berkunjung dan meminati perpustakaan tersebut. Kendala-kendala dalam penyiangan bahan pustaka ini berdasarkan Winoto dalam Suryanti Sri 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan pada bahan pustaka ini. Yang pertama itu adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka tersebut, dan juga masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitasnya, serta adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi, dan juga masih ada atau tahapan-tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Ada juga kriteria penyiangan bahan pustaka ini. Yang pertama itu penyiangan berdasarkan usia koleksi. Kedua, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. Yang keempat, penyiangan berdasarkan pola penggunaan, dan juga penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisinya, serta penyiangan berdasarkan bahan, juga penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi tersebut. Oke, yang terakhir ada sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Sarana yang diperlukan dalam penyiangan bahan pustaka ini menurut Putra Ideal 2019, yang pertama, katalog perpustakaannya. Yang kedua, kartu registrasi atau register dan juga daftar bukunya. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksinya. Oke, berikutnya prosedur penyiangannya. Menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristina Wati Sujana,
Dalam Robinson 2020, prosedur dalam penyiangan bahan pustaka ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi. 2. Pencabutan kartu katalog bukunya. 3. Pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Yang kelima, membuat berita acara. Baiklah teman-teman, mungkin itu presentasi saya mengenai beberapa materi-materi dari mata kuliah preservasi dan konservasi pada video kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman juga. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.